Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 24101048. Saya dari kelas kebidanan B, kelompok B1. Di sini saya ingin membuat video dengan judul pengenalan alat dan prinsip steril. Nah, kita tahu pengenalan alat adalah kegiatan mengenal nama, fungsi, dan cara menggunakan alat, terutama alat-alat laboratorium. Nah, yang pertama ada kelompok alat pelindung diri. Yang pertama itu ada skirt. Ini namanya skirt yang berfungsi sebagai pelindung tubuh bagian bawah seperti apron. Ini apron untuk mencegah kontaminasi. Yang kedua itu ada masker. Masker berfungsi melindungi saluran pernapasan dari paparan droplet atau partikel infeksi. Dan yang ketiga ada penutup kepala. Berfungsi menjaga rambut dari kontaminasi dan mencegah penyebaran kuman. Dan yang keempat ada kacamata. Berfungsi melindungi mata dari percikan cairan tubuh atau bahan kimia. Dan yang kelima itu ada sarung tangan. Ini teman-teman, sarung tangan berfungsi untuk menjaga tangan dari infeksi dan menjaga kebersihan selama tindakan medis. Ini ada sepatu boot, berfungsi melindungi kaki dari kontaminasi, terutama di ruang isolasi atau operasi. Dan selanjutnya ada sphygmomanometer atau alat tensi, digunakan untuk mengukur tekanan darah. Selanjutnya ada stetoskop, berfungsi mendengarkan suara jantung, paru, dan peristaltik usus. Dan ada termometer. Ini termometer digital ya teman-teman, digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Dan kemudian yang ketiga ada pengelompokan alat pemeriksaan fisik. Yang pertama itu ada senter, berfungsi membantu pencahayaan untuk observasi. Selanjutnya itu ada otoklonoskop, digunakan untuk memeriksa bagian dalam mata seperti retina. Dan selanjutnya ada otoskop, digunakan untuk memeriksa telinga bagian dalam. Dan selanjutnya ada tongwispatel. Tongwispatel itu ini untuk menelan lidah saat memeriksa tenggorokan. Kemudian ada spekulum hidung. Spekulum hidung ini digunakan untuk membuka rongga hidung saat pemeriksaan. Dan selanjutnya ada ini spekulum vagina, digunakan untuk membuka vagina untuk pemeriksaan ginekologi. Dan ada kaca gigi, digunakan untuk melihat bagian dalam mulut, biasanya oleh dokter gigi. Selanjutnya ada hammer refleks. Ini berfungsi untuk menguji refleks neurologi pasien. Timbangan untuk mengukur berat badan pasien. Dan ada Moscow-Ties dan Infanto, yaitu alat pengukuran dewasa. Ini yang Moscow, dan yang Infanto itu yang ini. Dan kemudian ada Medline. Medline itu alat pengukuran tingkat kepala dan perut bayi, biasanya berupa pita ukur fleksibel seperti ini. Dan selanjutnya ada pita lila. Pita lila itu pengukur lingkar lengan atas untuk mendeteksi status gizi. Pita lila itu ini ya teman-teman. Dan ada linek atau Doppler. Yang linek itu alat detak jantung secara manual. Ini. Sedangkan Doppler itu alat detak jantung secara digital. Yang selanjutnya ada jangka panggul. Jangka panggul sendiri ini berfungsi untuk sebagai alat obstetri yang digunakan untuk mengukur dimensi luar panggul ibu hamil. Yang keempat itu ada kelompok alat pemenuhan kebutuhan. Nah, yang pertama itu ada tabung oksigen, alat bantu pernapasan pasien yang membutuhkan oksigen tambahan. Ada humidifier, yaitu untuk melembabkan oksigen yang supaya agar tidak mengiritasi saluran pernapasan. Dan ada kanul dan masker O2. Ini selang nasal kecil untuk mengalirkan oksigen ke hidung. Kemudian ada selang NGT atau OGT, yaitu selang yang dimasukkan dari hidung ke lambung, dan OGT adalah selang dari mulut ke lambung. Dan ada pispot. Pispot itu adalah untuk menampung urin untuk perempuan.
Urinal pot adalah wadah untuk buang air kecil laki-laki. Kateter Foley, kateter jangka panjang dengan balon di ujungnya, dan yang ada 3. Kateter Nelaton sendiri itu mengalirkan urin secara sementara dari kandung kemih. Infuset sendiri itu untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh secara intravena. Kemudian transfusiset yaitu untuk memberikan darah secara intravena. Dan di sini ada tourniquet. Tourniquet adalah alat penjepit pembuluh darah untuk mempermudah akses vena saat injeksi atau infus. Dan ada advokat, yaitu jarum khusus untuk tindakan aspirasi cairan biasanya di obstetri. Kelima itu ada kelompok alat perawatan luka. Yang pertama ada gunting benang, yaitu untuk memotong benang jahit luka. Dan ada gunting perban untuk memotong perban ke kain kasar. Dan ada gunting angkat jahitan, dia seperti gunting benang. Gunting angkat jahitan yang berfungsi untuk mengangkat benang jahit. Kemudian ada pinset anatomis. Pinset anatomis sendiri itu tanpa gerigi untuk memegang jaringan halus. Dan ada pinset chirurgis, yaitu dia dengan gerigi untuk mencengkam jaringan lebih kuat. Dan ada klem arteri atau klem pen untuk menjepit pembuluh darah agar tidak berdarah. Dan ada klem kocer seperti pin tapi dengan gerigi yang mencengkam lebih kuat. Dan ada klem pemegang jarum atau net wall holder untuk memegang jarum jahit saat menjahit luka. Dan ini ada jarum kulit. Jarum kulit itu sendiri yang berbentuk lempeng ya teman-teman, yang lempeng. Jadi sedangkan jarum otot itu yang berbentuk bulat jarumnya. Dan ada benang sel, benang plain catcut, dan benang kromik catcut. Nah, yang benang sel ini sendiri seperti ini. Kemudian benang sel sendiri adalah benang bedah non absorbable, dan benang plain catcut itu benang absorbable alami. Kemudian benang kromik catcut adalah benang catcut yang dilapisi krom absorbable dan bertahan lebih lama. Kemudian ada bengkok, itu wadah logam berbentuk seperti bulan sabit untuk membuang alat atau cairan. Kemudian ada korentang, pinset panjang steril untuk memindahkan peralatan atau kasa steril. Kemudian ada scapeler gagang pisau, alat bedah tajam untuk membuat inisiasi atau isayatan. Kemudian ada pisaunya, ini pisaunya teman-teman, atau mes, pisau bedah steril yang dipasangkan ke gagang scalpel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dari steril. Nah, steril sendiri adalah prinsip yang digunakan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur pada alat bahan dan lingkungan dalam prosedur medis atau laboratorium guna menjaga keamanan pasien atau sampel. Nah, ada beberapa prinsip steril. Yang pertama, semua benda yang masuk ke area steril harus dalam kondisi steril. Dan yang kedua, hanya benda steril boleh menyentuh benda steril. Dan yang ketiga, ada permukaan bahan steril dianggap tidak steril. Dan yang keempat, itu ada benda steril harus dijauhkan dari area tidak steril, termasuk kontak dengan tangan, kulit, pakaian, atau benda yang belum disterilkan. Dan yang kelima itu ada petugas harus menggunakan teknik aseptik, misalnya memakai sarung tangan steril, masker, dan mencegah agar tidak mencemari area kerja. Dan yang keenam itu ada benda steril tidak boleh dibiarkan terbuka terlalu lama. Paparan udara bisa membawa mikroorganisme dan mengkontaminasi benda. Dan yang ketujuh itu ada jika ragu akan kesterilan suatu benda, maka anggap benda tersebut tidak steril. Lebih aman untuk mensterilkan ulang daripada mengambil resiko. Sekian penjelasan pengenalan alat dan prinsip steril dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.